Assalamualaikum, kembali lagi belajar bersama Miss di tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Selesai bermain, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam satu wadah penampungan. Ih, bau sekali, Pak. Benar, Edo. Meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh dengan subur. Tanaman buah akan cepat berbuah. Dan tanaman bunga akan cepat berbunga. Tiba-tiba, Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Dengan ikhlas, Pak Rudi pun memberikan sebagian air seni kelinci tersebut kepada Pak Eko. Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko? Kan sayang, Pak. Iya, tidak apa-apa, Edo. Kita harus saling membantu. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita harus secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan. Karena kita makhluk sosial, artinya tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Dan ingat, saling membantu dan tolong-menolong adalah bentuk dari pengamalan sila Pancasila. Benar sekali, Pak. Jika tidak salah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sekarang kita akan mempelajari lebih dalam tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai Pancasila yang pertama yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa. Sikap yang mencerminkan sila pertama antara lain beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. 2. Saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama yang berbeda-beda. Ketiga, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Dan yang keempat, saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Nilai yang kedua yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila antara lain mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, bertenggang rasa, tidak semena-mena dan saling membantu sesama, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, dan yang terakhir, berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Nilai yang ketiga yaitu persatuan Indonesia dan sikap yang mencerminkan sila ketiga antara lain menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, yang terakhir cinta perdamaian dan persatuan. Nilai yang keempat yaitu nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adapun sikap-sikap yang mencerminkan sila keempat antara lain mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Yang terakhir, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia meliputi menghindari sikap boros dan bergaya hidup mewah, suka bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain, bersikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, dan menolong dan menghargai orang lain. Nah, itu tadi merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan cinta tanah air. Ayo kita amati peta Indonesia ini.
Nah, ternyata total luas wilayah Indonesia adalah 5.193.250 km persegi mencakup daratan dan lautan, dengan luas lautan 3.273.810 km persegi dan luas daratan 1.919.440 km persegi, dengan jumlah pulau 17.508 pulau. Karena luas lautan Indonesia lebih besar daripada luas daratan Indonesia, maka dari itu Indonesia disebut dengan negara maritim. Dan karena wilayah Indonesia berbentuk pulau-pulau, maka Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Kita perhatikan kembali peta Indonesia ini. Dari peta Indonesia ini kita dapat melihat letak geografis dan letak astronomis wilayah Indonesia. Nah, sekarang, apa itu letak geografis dan apa itu letak astronomis? Nah, ternyata letak geografis adalah letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Letak geografis biasanya dibatasi oleh berbagai komponen alam yang ada di bumi, misalnya benua, samudra, gunung, dan gurun. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Dua benuanya, benua Asia dan benua Australia. Dua samudranya, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Adapun batas wilayah Indonesia, sebelah utara, Malaysia, Singapura, Filipina, Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik. Sebelah selatan berbatasan dengan Timur Leste, Australia dan Samudra Hindia. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia dan sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Letak astronomis Indonesia adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, apa itu garis lintang dan garis bujur? Garis lintang adalah garis khayal yang melintang di permukaan bumi dari barat ke timur. Perhatikan garis merah pada lingkaran hijau, itu merupakan garis lintang. Sementara garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Perhatikan garis merah pada lingkaran hijau. Maka letak astronomis Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sekian video pembelajaran tema kita hari ini. Semoga anak Miss dapat memahami. Nah, setelah ini Miss akan memberikan soal untuk menguji wawasan kalian. Terima kasih.